ini apa? Kita buka ya. Ini soal apa? Kemudian trash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Matkul Penambangan Data. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Fuad Ali Rahman, NIM A11 2022 14645. Saya Heriawan Eko Saputro, NIM A11 2022 14237. Latar belakang, musik digital semakin mendominasi di industri hiburan. Saat ini sudah banyak platform streaming musik tersedia di internet, namun banyak pengguna merasa kesulitan untuk menemukan lagu sesuai selera mereka di antara jutaan lagu yang tersedia. Karena ini diperlukan platform untuk pengguna agar mereka menemukan musik sesuai preferensi mereka, yang memberikan pengalaman musik mendengarkan secara personal dan dapat meningkatkan kepuasan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat aplikasi mobile untuk pengguna agar mereka dapat menemukan berbagai musik sesuai preferensi mereka. Password. Untuk dataset merupakan data pengguna musik dengan total 114.000 record. Di PPT ini angka 114.1, tapi setelah dicek lagi ternyata datasetnya adalah 114.000 record dan terdiri dari 21 fitur. Lalu untuk arsitektur modelnya, aplikasi ini memberikan rekomendasi lagu menggunakan Gaussian Similarity. Gaussian Similarity berfungsi untuk mengukur arah kedekatan vektor. Semakin dekat maka vektor akan semakin mendekati satu. Gaussian Similarity mendekati satu, yaitu dua vektor mirip atau sudut di antara keduanya kecil atau hampir sama. Lalu Gaussian Similarity mendekati 0, dua vektor tidak mirip, sudut 90 derajat atau lebih. Lalu Gaussian Similarity mendekati -1, yaitu dua vektor berlawanan arah atau hampir tegak lurus 180 derajat. Lalu untuk indikator kesamaan arah pada Gaussian Similarity ada berupa profil fitur lagu seperti energi, danceability, tempo, dan popularity lagu. Ada genre weights, bobot dari genre yang disukai oleh pengguna, profil si pengguna, dan lagu-lagunya. Untuk tes tag yang digunakan ada Flutter, juga Python, lalu ada satu lagi yang tidak terdaftar, yaitu Keras. Lalu untuk demo datasetnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk dataset, kami memiliki dataset berjumlah 114.000, dimulai dari 0 dan berakhir di 113.999. Jadi pada data ini terdapat 21 fitur. Ya. Jadi fitur-fitur yang terdapat di data ini pertama adalah track ID, kemudian artis, album name, track name, popularity, duration, explicit, danceability, energy, key, loudness, mode, spiciness, acousticness, instrumentalness, liveness, fileness, tempo, time signature, track genre. Ya, jadi tadi merupakan contoh dari uh, fitur yang ada di data ini. Misal pada data pertama, pada ini, misal contohnya ID-nya, track ID-nya 0. Terus artisnya Jen Housin. Albumnya komedi, track name-nya komedi, popularity-nya 73.
Durationnya, ini duration itu maksudnya mungkin kayak jumlah streaming lagu selama lagu itu ada gitu ya. Jadi kayak 230 menit, terus explicitnya dia tidak eksplisit, kadar danceability-nya 0,67, kadar energinya mungkin kayak 0,46, key-nya 1, loudness-nya minus 6,7, mungkin musiknya tidak terlalu keras, modenya 0, spiciness. Jadi tiap musik nanti dimasukkan ke tiap kategori ini. Persentasenya berapa? Misal acousticness-nya 0,0322, berarti musiknya sangat nggak akustik seperti itu. Atau instrumentalness, liveness, dan seterusnya. Jadi berikut merupakan eh, isi dari data yang kami gunakan untuk pelatihan model. Oke, terus jadi untuk modelnya, pertama kami menggunakan eh, import dulu untuk library dan middleware. Jadi pertama kami menggunakan Fast API dan Fast API dan HTTP exception ini untuk membuat API dengan cepat dan menangani error ketika data tidak ditemukan. Selanjutnya Pandas dan NumPy ini untuk datanya, untuk apa sih namanya? Untuk manipulasi dataset. Scikit-learn, cosine similarity ini yang kita pakai untuk ini model untuk mengklasifikasikan musiknya. Kemudian menggunakan import mixment scalar ini untuk menghitung yang cosine similarity itu untuk menghitung kemiripan lagunya. Kalau min-max scalar itu untuk menormalisasi fitur numeriknya. Lalu selanjutnya ada random dan counter ini untuk membantu menghitung preferensi genre pengguna dan membuat data secara acak. Kemudian pada selanjutnya kami melakukan instalasi API dan middleware, yaitu dengan app fast API dan app add middleware. Oke, selanjutnya kami uh, membaca datanya. Jadi df songs pd.read csv pada data yang di CSV tadi kami membacanya dengan menggunakan ini pd read.csv dataset.csv. Lalu kami juga membuat df songs ID ini untuk menambahkan ID unik pada setiap lagu. Setelah itu kami membuat dataset. Pada dataset ini kami menggunakan ini user ID, username, favorite game history, dan listening history. Kemudian jika sudah membuat ini, memasukkannya pada user dataset, kami memasukkannya pada df.user data frame create user dataset. Ini untuk apa? Menyimpan datanya ke dalam situ. Oke, kemudian kami juga membuat profil ya, create profil yang di dalamnya itu ada uh, listening history sama song ID-nya. Nah, di profil ini kami sesuai data tadi kami mengklasifikasikan lagunya itu ke dalam energy, danceability, tempo, dan popularity. Kemudian ini fungsi untuk lagunya df.get recommendation user ID and recommendation ini. Jadi ini pada fungsi ini kami melakukan ini model supaya mengklasifikasikan usernya tuh mirip satu sama lain. Caranya menggunakan ini, Gaussian similarity. Jadi yang ininya sama, kayak energi dan stability, tempo dan popularity-nya sama, maka akan dipakai oleh Gaussian similarity supaya mereka itu dianggap mirip. Salah satunya dengan cara ini juga, weighted similarity. Pembobotannya itu menggunakan ini, song ID, title, artist, dan genre. Jika sudah, selanjutnya itu untuk endpoint-nya. Pada bagian awal di sini ada kan
akan ada kayak message gitu, Music Recommendation System API. Kemudian eh, ini untuk masuk ke recommendation, dan ini juga ini untuk recommendation, sedangkan ini untuk user, profil dari user. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Stop share. Hmm. Lalu untuk demo aplikasi dari sisi user interface, di sini ada aplikasi yang saya buat menggunakan Flutter. User interface-nya seperti ini. Ada profil musik dari si user, ada energinya, preferensinya energinya berapa, dan sebelahnya preferensinya berapa, preferensi temponya berapa, preferensi popularity-nya berapa. Lalu ada kesimpulan dari genre favoritnya, yaitu alt, alt rock. Lalu ada rekomendasi musik, beberapa musik yang direkomendasikan untuk si user profil ini, yaitu seperti Last Request, Flower, terus It's Christmas Time. Lalu di pojok sini ada tombol. Tombol ini nanti yang mengambil semua itu, mengambil data profil user selanjutnya, sekaligus juga mengambil similarity rekomendasi lagu sama itu kesimpulan favorit genrenya. Ketika dipencet, dan ini ada data user selanjutnya seperti energi dan stability, tempo dan popularity. Ini model tadi digunakan lagi untuk menyimpulkan favorit genrenya, yaitu EDM, sama rekomendasi lagunya seperti Sakit A, Purple, People Eater, Soundboy, sama Jazz, dan lain-lain. Lalu untuk kode dari aplikasi dari sisi user interface ini ada ini. Saya menggunakan kode space karena saya tidak perlu menyiapkan dependensinya semuanya dari awal. Untuk basisnya tadi sudah saya jelaskan, yaitu menggunakan Flutter. Lalu untuk koneksinya menggunakan soket I/O dan WebSocket. Data-data tadi diambil dari script Python API-nya, lalu menggunakan menggunakan soket I/O tadi, lalu data yang diterima dari soket I/O akan dimasukkan ke user interface-nya di kode-kode ini. Jadi di sini ada patching datanya, ada build itu build kontaknya, terus patch user data, patch recommendation. Di sini ada bagian build metric-nya dan seterusnya. Ya begitu aja untuk demo dari aplikasinya dari sisi user interface. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan kawan saya buat aja. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.